7 lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang merancang asesmen pembelajaran berbasis HOTS yang beranggotakan saya sendiri Nika Nuryandis dengan MPM 0371190005, Melia Fridayani Sulaiman 037119145 dan Tiara Rizkia Anwar dengan MPM 0371190065. Konseptual pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Konsep berpikir tingkat tinggi keterampilan berpikir tingkat tinggi yang dalam bahasa umum dikenal sebagai Higher Order Thinking Skill atau HOTS dipicu oleh 4 kondisi. Yang pertama, sebuah situasi belajar tertentu yang memerlukan strategi pembelajaran yang spesifik dan tidak dapat digunakan di situasi belajar lainnya. Yang kedua, kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah, melainkan tidak dapat melainkan kesatuan pengetahuan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdiri dari lingkungan belajar. Ya. Oke, sebentar. Enable editingnya diklik dulu, di silangnya itu dihilangkan, terus kamu pakai slideshow. Itu yang enable editingnya di tanda silang kan sebelah kanan pojok, disilang dulu, dihilangkan. Yang silangnya. Ini yang kuning nih. Yang mana, Bu? Ini enable editing, ada enable editing kan? Yang ada enable editing kan di layar atas slide-nya? Nggak ada, Bu. Yang di bawah tell me what you want to do. Oh, gini beda. Ini punya PPT, punya laptop kamu kan, Neng? Iya. Nah, itu ada enable editing. Kamu klik ini tanda silangnya. Yang protective view. Oh, di bawah, di atas, Neng, di atas. Bentar, Bu. Ini. Diklik dulu. Karena kalau ininya nggak diklik, ya dia nggak akan bisa slideshow. Nah, aku sekian, terima kasih. Kok kalinya. Oke, udah cukup. Oke, silakan pakai slideshow, Neng. Pakai yang mangkok yang di bawah. Oke, sip. Lanjutkan. Tadi slide 2 ya. Pak, itu nanti ada mahasiswa. Silakan dilanjut. Ya. Yang kedua, kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah, melainkan pengetahuan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdiri dari lingkungan belajar, strategi, kesadaran dalam belajar. Yang ketiga, pemahaman pandangan yang telah bergeser dari unidimensi, linear, hierarki atau spiral menuju pandangan ke multidimensi dan interaktif. Yang keempat, keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik seperti penelaran, kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Yang A, keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai transfer of knowledge. Yang pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif meliputi kemampuan dari peserta didik dalam mengulang atau menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran yang telah didapatnya. Yang kedua, ranah efektif. Caldwell dan Bloom juga menjelaskan bahwa selain kognitif, terdapat ranah
efektif yang berhubungan dengan sikap, nilai, perasaan, emosi, serta derajat penerimaan atau penolakan suatu objek dalam kegiatan pembelajaran dan membagi ranah efektif menjadi 5 kategori, yaitu penerimaan, menanggapi, penilaian, mengelola, dan karakterisasi. Yang ketiga ada ranah psikomotor. Keterampilan proses psikomotor merupakan keterampilan dalam melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota tubuh yang berkaitan dengan gerak fisik atau motorik, yang terdiri dari gerakan refleks, keterampilan pada gerak dasar, perseptuak, ketepatan, keterampilan kompleks, ekspresif, dan interperatif. Keterampilan proses psikomotor yaitu imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. B. Keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai critical and creative thinking. John Dewey mengemukakan bahwa berpikir kritis secara esensial sebagai sebuah proses aktif, di mana seseorang berpikir segala hal secara mendalam, mengajukan berbagai pertanyaan, menemukan informasi yang relevan daripada menunggu informasi secara pasif. C. Keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving. Keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving diperlukan dalam proses pembelajaran, karena pembelajaran yang dirancang dengan pendekatan pembelajaran berorientasi pada keterampilan tingkat tinggi tidak dapat dipisahkan dari kombinasi keterampilan berpikir dan keterampilan kreativitas untuk pemecahan masalah. Ada 6 aspek yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana keterampilan pemecahan masalah peserta didik, yaitu yang pertama ada menentukan masalah, 2 mengeksplorasi masalah, 3 merencanakan solusi di mana peserta didik mengembangkan rencana untuk memecahkan masalah, 4 melaksanakan rencana, kelima memeriksa solusi, dan terakhir ada mengevaluasi. Kompetensi keterampilan 4CS atau creativity, critical thinking, collaboration, communication. Pembelajaran abad 21 menggunakan istilah yang dikenal sebagai 4CS atau critical thinking, communication, collaboration, and creativity. Adalah tempat keterampilan yang telah diidentifikasi sebagai keterampilan abad ke-21 atau P21 sebagai keterampilan sangat penting dan diperlukan untuk pendidik abad ke-21. Framework 21 Centuric Skill. Kompetensi berpikir P21. Creativity, thinking, and innovation. Peserta didik dapat menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka sebagai kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. Critical thinking and problem solving. Peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan. Tiara, kamu baru baca sekarang ya? Sebelumnya belum baca? Udah, Bu. Aku nggak bisa dibaca. Bisa kagok. Nah, masa kagok ini kan enak cuma baca doang kan, critical thinking dan problem solving, terus kompetensi berpikir pembelajar P21, P-nya apa itu?
Pembelajaran 21, abad 21. Atau Ya, pembaharuan 21. pembelajaran 21. Oh, jangan disingkat atuh, ya. Iya, Jangan Bu. P21 ya. Iya, Bu. Terus baca dia baca doang, menginterpretasikan, mengevaluasi Ya, bukti-bukti, argumentasi. Kalau sudah baca nggak mungkin seperti itu nadanya. Kecuali kalau baru baca, baru buka sama sekarang kelihatan. Ya, Tiara ya. udah Bu, Ulangi, aku malam. Ya. ulangi lagi. Peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis, Ulangi menginterpretasikan. dari mulai critical thinking dan problem solving. Silakan. Oh iya. Critical thinking and problem solving. Peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis, Bacanya bukan begitu. Begini, dilihat dari framework 21 21 ya, century skill, ketika thinking dan problem solving, maka kompetensi berpikirnya peserta didik dapat mengidentifikasi bla bla bla. Itu kan kolomnya beda ya, kecuali kalau kamu baca semua dari mulai creativity, thinking, innovation, ketika thinking and problem solving, communication, collaboration, nah itu nggak masalah per kolom. Tapi kan kamu bacanya kolomnya sebelah sini, kolom sebelah sana. Nah, itu harus ada apa ketika memaparkan juga harus berbeda. Jadi jangan hayo nyelonong, kita kan nggak tahu itu apa. Ya, silakan ulangi lagi, Neng. critical thinking and problem solving. Kompetensi berpikir pembelajaran 21. Peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi, klaim, dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian serta mendalam serta merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Communication, kompetensi berpikir pembelajaran 21, peserta didik dapat mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis, maupun teknologi. Collaboration, kompetensi berpikir pembelajaran 21, peserta didik dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan?